Gereja itu banyak memperhatikan pembangunan struktur gedungnya, bangunannya, pembangunan struktur pemerintahan gerejawi. Harus ada penatua, harus ada majelis, harus ada pengurus, baru itu bisa berjalan dengan baik. Tetapi gereja banyak melalaikan pembangunan struktur rohani dan panggilan Tuhan bagi gereja. Gereja banyak melalaikan hal ini. Apa panggilan Tuhan bagi gereja? Apa yang paling penting yang harusnya dibangun oleh gereja? Gereja sudah banyak lalaikan. Gereja lebih memperhatikan apa yang dilihat oleh orang, bukan apa yang dilihat oleh Tuhan. Bapak Ibu, kalau saya bertanya, apa yang membuat Bapak Ibu sore hari ini menetapkan untuk datang beribadah di GRI Karawaci? Apa? Karena sudah biasa dari dulu ke GRI Karawaci. Karena dekat rumah, karena nyaman kah? Atau karena apa? Bapak Ibu coba pikirkan hal-hal seperti ini. Hal-hal yang basic, hal yang mendasar. Menguji motivasi diri sendiri. Kenapa saya hari ini datang ke gereja ini? Ada apa dengan gereja ini? Kenapa saya tidak pergi ke gereja yang lain? Kenapa saya pergi ke gereja ini? Bapak Ibu pernah pikir atau tidak? Pada zaman Yesus, gereja yang sejati itu bukan ada di Yerusalem. Bait Allah yang begitu megah, yang dibangun oleh Herodes selama 46 tahun. Sangat mungkin itu jauh lebih megah, jauh lebih mewah daripada ketika dibangun oleh Salomo. Salomo ketika membangun itu sangat besar, sangat megah. Tapi yang dibangun oleh Herodes itu lebih besar lagi, lebih megah lagi. Katanya itu domnya itu dilapis emas karena itu terletak di satu bukit. Maka dari jarak 20 km kilauannya itu sudah terlihat. Bapak Ibu coba bayangkan, satu bangunan yang begitu besar, bait Allah, di mana seluruh ritual penyembahan, seluruh kegiatan religius itu ada di situ. Tapi ketika Yesus datang, gereja sejati bukan di Yerusalem, bukan di bait Allah. Gereja sejati ada di mana? Gereja sejati ada di satu tempat yang terpencil di tepi sungai Yordan, di mana ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Yohanes Pembaptis. Kemudian setelah Yohanes Pembaptis ditangkap, maka kita tahu gereja yang sejati itu ada bersama-sama dengan Kristus. Tidak menetap, tidak punya satu gedung, tidak punya sarana apapun, parkir pun nggak ada, tidak memiliki sesuatu yang bisa dilihat, yang bisa diinginkan oleh manusia, tidak ada. Tapi firman ada di situ. Kalau Bapak Ibu membuka Yohanes pasal yang ke-6, dalam pasal yang sebelumnya Yesus baru memberi makan 5.000 orang, kemudian sudah malam, maka Yesus mengajak para muridnya menyeberang danau Galilea. Tapi orang-orang yang mendapat makanan itu, mereka kemudian mengejar Yesus, putari danau Galilea. Begitu Yesus sampai dengan para murid itu, orang sudah cekat di situ. Yesus mengatakan, engkau bukan cari aku, engkau cari roti. Karena kamu kemarin makan roti, maka kamu hari ini kejar, datang. Bukan cari firman, tapi cari roti. Maka kemudian Yesus mengajar berbeda. Semalam mengajar dengan sangat-sangat mungkin nadanya baik, begitu ya, nadanya itu lemah lembut dan lain sebagainya. Tapi hari itu Yesus mengajar dengan sangat keras. Kalau kamu tidak makan dagingku, tidak minum darahku, engkau tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang-orang Yahudi itu sangat tersandung dengan perkataan itu. Satu persatu pergi. Sisa 12 murid. Ketika 12 murid itu sisa, Yesus masih tanya lagi, engkau tidak mau pergi juga? Lalu jawaban Petrus, ini harus kita perhatikan. Petrus menjawab seperti ini, kemana kami dapat pergi? Karena padamu ada firman hidup. Maka Bapak Ibu perhatikan, gereja yang sejati itu bukan urusan gedung, bukan urusan fasilitas, bukan urusan struktur pemerintahan gereja, tua, majelis, pengurus, dan lain sebagainya. Bukan urusan hal-hal itu. Tapi gereja yang sejati itu adalah di mana Tuhan memberikan firman-Nya. Di mana Tuhan itu berbicara kepada umat-Nya.